Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk minggu yang indah ini ya Bapak, Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami boleh datang lagi ketemu sama Tuhan. Kami boleh datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa kami Tuhan. Kami berkatakan Shalom bangsa Indonesia, Shalom Indonesia. Diberkati tanah, udara, lautannya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sukacita yang daripada surga mengalir memenuhi bumi Indonesia. Dalam nama Yesus kami perkatakan ya Bapa, mulai dari pemerintahan tertinggi terendah, semua Tuhan memberkati. Berikan roh takut akan Tuhan. Ekonomi bangsa Indonesia maju menuju ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa menopang Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Nyotoro Harjo, beserta 4 wakil, beserta keluarga besar, cucu besar, semua anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau melindungi, Engkau memberkati Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau sampaikan visi yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan semua yang dapat dari Tuhan itu mengalir bagi kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk karyawan kami, bahkan gembala di Hauja di tempat ini, semua leader-leader semuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk semua umat Tuhan yang akan rindu beribadah hari ini Tuhan. Kami minta ya Bapa, mari Tuhan kirim jiwa-jiwa yang haus, yang rindu ketemu dengan Tuhan. Buka jalan untuk mereka ketemu dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkatakan ibadah hari ini bukan ibadah yang sia-sia, ibadah bukan ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang penuh kemenangan. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat kesembuhan, ada Tuhan Yesus terobosan, sehingga semua yang keluar dari tempat ini membawa pulang berkas-berkasnya dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berkatakan ya Aba, Engkau yang bertahan
pujian, Engkau yang dimuliakan di atas pujian, Engkau yang kami agungkan. Biar semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, salam Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita di minggu ini. Dan saya percaya hadirat Tuhan terus nyata di tengah-tengah kita. Percaya, katakan amin. Para Saudara yang di rumah-rumah, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur, kita bersuka cita, sebab Dia Allah yang luar biasa. Katakan amin. Ya, sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama buat Allah kita. Sebab kasih setianya besar buat setiap kita. Katakan amin. Sama-sama nyatakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sama-sama yang katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Sembilan kata sama-sama, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar ya Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih lagi, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Bersama-sama tepuk tangan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Besar kasih setiamu, besar selamanya. Kasih setiamu besar selama, kasih setiamu besar selama, kasih setiamu
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari terus membuka hati di hadapan Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus, 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 Kau ajaib ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggentarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Dia lebih lagi, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar
kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Sekali lagi nyatakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Yesus, Yesus ditinggikan selamanya. Yesus, Yesus diagungkan selamanya. Engkau yang diagungkan Tuhan, Engkau yang dimuliakan selamanya. Yesus, haleluya, glory bagimu ya Tuhan. Shandara lamaya namaya shane. Mari yang di rumah-rumah terus berdoa. Mari mengangkat suara memuji menyembah Dia, sebab Dia ajaib luar biasa, sebab Dia ajaib dan perkasa. Nama Yesus ditinggikan selama-lamanya. Haleluya, kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Glory hosana bagimu Raja. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Urabaya shandara laba. Biar setiap kami boleh mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
sembah. Lebih lagi nyatakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, oh ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan dia lagi-lagi ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak di. Ayo mengangkat nama sama-sama saudara. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak di. Mari sama-sama berikan kemuliaan, tepuk tangan, nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Serahkan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, setiap kita bisa dapat memberikan kesempatan waktu untuk pada pagi hari ini kita bisa beribadah secara bersama-sama. Saya percaya bahwa kehadiran saudara dalam ibadah pada pagi hari ini akan Tuhan perhitungkan dan setiap kita akan dilawat Tuhan dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Saya mau mengajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang sudah memimpin kami melewati tahun 2021. Sekalipun kami lewati dengan begitu tantangan yang berat, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang membawa kita masuk tahun 2022 dengan segala baik. Kita percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup dapat menolong kita dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Pagi hari ini Bapa, hamba berdoa, mari urapi anak-anak-Mu, berkati setiap kami pada pagi hari ini. Siapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, kebenaran firman Allah. Bicaralah buat kami pada pagi hari ini Bapa. Urapi hamba, urapi kami semua. Biarlah firman yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Karena kita tahu bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu dapat mengubah hidup kami, bahkan firman-Mu dapat menuntun kami kepada kebenaran. Berbicaralah bagi kami dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkannya. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bukakan firman Tuhan yang terambil dari Ratapan pasal 3
ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita membaca dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagian kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, pagi ini saya memberikan sebuah judul, penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, judul khotbah saya adalah penyertaan Tuhan itu nyata. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah membawa setiap kita melewati tahun 2021 sehingga memasuki tahun 2022 dengan segala baik. Walaupun kita melewatinya dengan banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak air mata, dengan proses yang kita hadapi, tetapi Tuhan kita bisa membawa kita melewati setiap tantangan itu. Sehingga kita boleh masuk tahun paradigma yang baru dengan sebuah suasana yang baru, dengan sebuah pengharapan yang baru. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup dapat menolong setiap kita dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu kita tetap harus berharap kepada Dia, karena Dialah Tuhan yang sanggup dapat membawa kita melihat hari-hari hidup kita sepanjang tahun 2022 ini. Lalu kalau Tuhan sudah menyertai kita dengan begitu nyata melewati 2021 dan masuk 2022, bagaimana supaya penyertaan Tuhan yang nyata itu terjadi sepanjang tahun 2022? Oleh sebab itu saya mau mengajak kita, mari kita melihat firman Tuhan. Ya, dalam ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Keadaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari Tuhan mau supaya kita tetap berharap kepada Dia. Mungkin kita berpikir bahwa doaku belum Tuhan jawab di tahun 2021. Pergumulan-pergumulan yang aku hadapi sepanjang tahun 2021 pun sampai hari ini Tuhan belum menjawabnya. Bahkan belum ada jalan keluar yang pasti. Bagaimana di tahun 2022 ini, apakah Tuhan bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan saya dengan keluarga, pergumulan dengan pekerjaan, pergumulan dengan usaha, pergumulan dengan pendidikan. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, Alkitab mengajarkan buat setiap kita untuk tetap berharap. Sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, tapi kita tetap berharap. Belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada dasar untuk Abraham percaya, tapi dia mau belajar percaya. Dia mau belajar untuk tetap berharap. Karena ketika kita berharap dan percaya, maka kita menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada situasi, kita tidak bergantung kepada siapapun. Tapi kita bergantung hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya berharap itu membutuhkan iman dalam hidup orang percaya. Kita tidak cuma bisa berharap, tapi kita juga membutuhkan iman. Ketika kita punya iman ada dalam pengharapan hidup ini, maka semua yang kita inginkan itu pasti terjadi dan pasti digenapi. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena berharap itu merupakan sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, itu menjadi sebuah sau yang kuat buat kita dan aman untuk jiwa kita. Sehingga buat kita tetap punya pengharapan yang setia di dalam Tuhan.
Keadaan apapun hari-hari ini yang kita hadapi nanti ke depan, percaya waktu kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang kuat buat saudara dan saya. Itu yang akan membuat saudara dan saya bisa tetap berdiri dengan kokoh, melihat tahun 2022 ini dengan cara pandang yang baru. Kita tidak memiliki lagi cara pandang yang lama, tapi kita memiliki cara pandang yang baru. Supaya kita tetap punya pengharapan yang teguh di dalam Dia. Karena Alkitab berkata, orang yang berpengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Kalau kita berharap dengan manusia, bisa aja kita dikecewakan. Banyak janji manusia itu yang palsu bagi kita. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang pasti akan menjawab segala pergumulan saudara dan saya. Saya pernah dijanjikan oleh seorang pengusaha, saudara, dia bilang begini buat saya, Pak Beri, kalau Bapak berdoa buat saya, usaha saya berhasil, nanti saya akan menyediakan sebuah rumah buat Bapak. Dan apa yang terjadi? Dia sudah berhasil, tapi rumah tidak pernah dia berikan buat saya. Inilah janji manusia. Ya. Kapan saja dia berjanji, dia bisa abaikan. Tapi kalau janji Tuhan, pasti digenapi buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Kalau berharap dengan manusia, kita akan kecewa. Tapi ketika kita berharap dengan Tuhan, maka Tuhan yang sanggup dapat memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan apa yang Dia janjikan, Dia akan berikan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap kita berharap kepada Dia, andalkan Dia. Karena Yeremia katakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan akan diberkati. Oleh sebab itu seluruh hidup kita taruh untuk Tuhan. Jangan lagi berharap dengan manusia, tapi kita tetap berharap kepada Dia. Katakan amin. Katakan amin. Langkah yang kedua, bukan cuma kita berharap, tapi langkah yang kedua, saya mau katakan di dalam ayat 22 dan ayat 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaan-Mu. Yang kedua, kasih Tuhan itu tidak berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kasih Tuhan yang dulu aja tidak berubah buat saudara dan saya, percaya di tahun 2022, kasih Tuhan juga tidak akan pernah berubah. Dia tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kasih Tuhan tetap sama. Tidak akan pernah berubah. Seringkali bukan kasih Tuhan yang berubah, tapi kitanya yang berubah, saudara. Waktu pergumulan kita tidak dijawab, kita berubah. Dulu yang tadinya setia kepada Tuhan, akhirnya membuat kita harus mundur, tinggalkan Tuhan. Dulu yang kita setia dengan pelayanan, akhirnya kita akan tinggalkan pelayanan. Oleh sebab itu saya mau mengajarkan buat setiap kita, mari tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia punya kasih yang tidak pernah berubah dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan itu menuntun umat yang Kau tebus dengan kekuatannya. Engkau akan membimbingnya ke tempat yang kudus. Saudara bisa lihat bangsa Israel. Tuhan pimpin mereka lewat Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Lewat perjalanan yang panjang, lewat padang gurun, saudara. Laut Tiberau dibelah menjadi dua sehingga mereka bisa melewatinya dengan baik. Melewati padang gurun, saudara. Kalau bukan kasih Tuhan, mereka tidak akan melihat kebaikan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar titah Tuhan. Tapi apakah Tuhan berubah? Saya mau katakan pada pagi hari ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah buat mereka. Ketika mereka lapar, maka ada mana dari sorga yang Tuhan berikan buat mereka. Ketika mereka dingin, maka Tuhan buatkan panas. Ketika kegelapan terjadi, Tuhan buatkan terang buat mereka untuk melewati perjalanan mereka di waktu malam. Saya mau katakan, sekalipun mereka melanggar hukum dan titah Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam seluruh kehidupan kita.
Tinggal bagaimana kita cara memandang Tuhan dalam hidup kita di tahun 2022, tahun paradigma yang baru ini. Saya mau katakan pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata, karena Allah itu berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Engkau bikin salah apapun di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Ya. Engkau lakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan pun, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Saudara bisa lihat bangsa Israel. Tuhan pimpin mereka, Tuhan bawa mereka. Waktu mereka kesulitan air, Tuhan pakai Musa. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan berikan air lewat Musa buat mereka. Sehingga mereka tidak mengalami haus, tapi Tuhan sediakan air buat mereka. Itu menandakan bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Kalau dia aja mengasihi umatnya, percaya dia Tuhan yang sama juga mengasihi saudara dan saya. Mari belajar untuk tetap percaya, pegang ketetapan Tuhan dalam hidup ini, supaya engkau tidak bimbang, tidak khawatir. Percaya, kalau Tuhan saja mau sanggup mengasihi saudara dan saya, ya, itu menandakan bahwa Tuhan sangat sayang buat saudara dan saya. Tergantung bagaimana sikap kita terhadap Dia. Mari Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, terus percaya Tuhan dalam hidupmu, karena Dia tidak pernah berubah. Seringkali kita yang berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini engkau mulai berubah dari Tuhan, saya mau katakan pada pagi hari ini, cepat kembali. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk hidupmu. Sesalah-salah engkau, tapi Dia tetap mengasihi hidupmu. Terus mari tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dia pasti menolong engkau dalam segala keadaan. Dia pasti menolong engkau dalam setiap aspek kehidupan. Asal saja engkau mau katakan bahwa Tuhan, aku masih tetap percaya bahwa engkau Allah yang setia buat hidupku. Biarlah terus kesetiaanmu tetap mengajarkan buat aku. Supaya aku tetap kuat, aku tetap berdiri teguh. Sekalipun masalah persoalan yang aku hadapi hari-hari ini, tapi Tuhan tetap menyertai aku. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, jadi saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu cemas. Kalau hari ini engkau ada di tracknya Tuhan, mari lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Supaya engkau bisa lakukan, dapat menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini. Karena banyak hari-hari ini ketika menghadapi COVID-19, saya melihat ada banyak anak Tuhan mulai tinggalkan Tuhan. Banyak anak Tuhan yang sudah mulai lari dari pelayanan. Mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, tapi mereka mengandalkan kekuatan mereka. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, setiap kita yang ada ikut ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, setiap kita menjadi orang yang percaya Tuhan, yang terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka Dia Tuhan sanggup dapat membawa engkau melihat seluruh kehidupan di tahun 2022. Yang ketiga, apa yang harus kita perbuat supaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Mari kita perhatikan ayat yang ke-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, ayat yang ke-26, ya, Tuhan mau supaya kita tenang. Ya, dalam menghadapi masalah persoalan apapun dalam hidup ini, pergumulan seberat apapun, mari belajar untuk kita hidup tenang, supaya dengan ketenangan kita bisa mampu dapat menghadapi setiap masalah persoalan. Kita mampu dapat menghadapi segala pergumulan, proses yang kita hadapi dan kita alami hari-hari ini. Oleh sebab itu, waktu masalah datang menimpa hidupmu atau engkau ada dalam proses, belajar untuk menguasai diri supaya engkau bisa tenang. Jangan engkau melihat sebuah masalah dengan kegelisahan. Jangan engkau melihat masalah dengan keraguan. Jangan engkau melihat masalah dengan segala kegalauanmu. Engkau khawatir, bahkan engkau takut. Tapi mari lihat masalah dengan tenang. Ketika kita melihat sebuah masalah dengan ketenangan dan penguasaan diri, maka percaya masalah itu tidak akan berlama-lama dalam hidup kita.
bahkan kita akan menguasai masalah yang kita hadapi. Kalau kita menguasai diri, kita belajar untuk tenang, maka buat kita tidak banyak untuk berbicara. Seringkali orang menghadapi masalah itu banyak bicara. Nah, itu yang berbahaya. Hadapi masalah itu tidak usah banyak berbicara, lebih baik diam, tenang aja. Kuasai pikiranmu supaya engkau mampu melihat masalah itu dengan segala baik. Kalau engkau banyak bicara, maka bicara itu yang akan bikin engkau bisa jatuh dalam dosa. Banyak bicara akan berbicara itu bahkan buat engkau menjadi salah. Lebih baik cukup diam saja. Hadapi masalah itu dengan penuh ketenangan. Kuasai dirimu, kuasai hatimu, kuasai pikiranmu. Maka engkau jadi kuat menghadapi semua persoalan hidup. Bagaimana kita bisa melewati tahun 2020 dan 2021 waktu zaman COVID-19, saudara? Ya, ada banyak kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Bahkan saya mau berkata pada pagi hari ini, ketika masuk tahun 2021, awal Januari saya sendiri kena COVID. Dan waktu saya kena COVID saya tidak tenang. Yang ada dalam pikiran saya ya antara mati dan hidup, saudara. Pikiran saya dikuasai. Karena melihat orang yang kena COVID, ada yang cepat, ada yang lama, saudara. Bahkan ada yang cuma beberapa hari aja langsung meninggal. Jadi buat saya tidak tenang, saya gelisah. Hari-hari hidup saya cuma bilang begini, Tuhan bisa gak saya melewati persoalan COVID ini dalam hidup saya. Nah saudara, waktu menghadapi COVID itu, ya banyak yang bikin saya gelisah, ketakutan. Apalagi melihat keluarga. Saya takut jangan sampai nanti saya mati tinggalkan keluarga, saudara. Tapi disitulah saya cuma berusaha untuk Tuhan. Saya tetap berkatakan, Tuhan, biarlah kuasai pikiran dan jiwaku. Berikan ketenangan bagiku, Tuhan, supaya aku sanggup dapat melewati proses COVID ini dengan baik. Dan itulah yang membuat aku bisa melewatinya. Karena apa? Aku belajar untuk menenangkan diriku. Ya, tidak mendengar isu-isu, tidak mau nonton TV, tapi aku belajar untuk menenangkan hidupku. Baca firman Tuhan. Tapi disitulah waktu ketika aku tenang, aku berdiam diri, maka buat aku jadi kuat. Karena apa? Aku lebih banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Sehingga buat aku merasa tenang, dan aku perkatakan seperti Daud katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan kasih-Mu. Jadi aku perkatakan itu, hai tenanglah jiwaku. Sehingga proses COVID yang saya alami itu terlewatkan dengan baik, saudara. Maka disitulah saya jadi kuat. Itu menjadi sebuah pembelajaran yang baru untuk saya, saudara. Kalau menghadapi masalah harus belajar untuk tenang. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya apa? Engkau bisa berdoa. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasailah dirimu jadi tenang supaya engkau bisa berdoa. Kita tidak bisa menghadapi masalah dengan kegelisahan. Kita tidak bisa menghadapi masalah dengan kekhawatiran. Kita tidak bisa menghadapi masalah dengan ketakutan dalam hidupmu. Di situ akan membuat engkau tidak bisa berdoa. Tapi ketika engkau tenang, maka percaya engkau bisa datang ke depan hadirat Tuhan dan engkau bisa katakan, Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Engkau bisa memperkatakan itu dalam hidupmu. Karena engkau melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup, yang dapat menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya mau katakan pada pagi hari ini, mari masuk tahun 2022 ini, percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata buat saudara dan saya. Yang pertama, saudara harus berharap. Yang kedua, percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang ketiga, belajar tenang. Waktu kita menghadapi masalah persoalan apapun di tahun 2022, ketika kita bisa melewati ketiga hal ini, maka percaya Tuhan akan membawa engkau untuk melihat pengharapan yang luar biasa. Karena Alkitab berkata pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Maka apapun yang kau hadapi ke depan, engkau tidak berjalan sendiri. Tapi Roh Kudus membantu dan menolong engkau dalam segala masalah persoalan. Sehingga membawa engkau melihat kemenangan di atas kemenangan. Saya simpulkan,
bahwa dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, ya, tetap percaya, miliki semangat yang baru, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan lakukan yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menyertai hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan, hamba sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus berkata-kata, menguatkan, meneguhkan setiap kami, supaya buat kami tetap melihat tahun 2022 nyata atas perjalanan setiap kehidupan kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, terus kasih kekuatan buat anak-anak-Mu untuk tetap berharap. Mereka boleh melihat kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupnya. Bahkan buat mereka tenang, waktu mereka menghadapi masalah persoalan, Tuhan yang memberikan kekuatan kemampuan buat setiap mereka. Sehingga Engkau pakai mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka dengan segala pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Kalau 2021 Engkau boleh menjawab mereka, masuk 2022 ini Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa dahsyat, yang sanggup menjawab mereka dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Berikan kekuatan, kemampuan buat setiap mereka, sehingga buat mereka tetap yakin dan percaya bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap kami, dan Bapa, Engkau sempurnakan firman yang sudah disampaikan ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari arahkan hati dan hidupmu. Terimalah daripadanya anugerah yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia yang setia daripada Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan baru di dalam Roh-Mu yang kudus, menyertai kita dari tempat kita masing-masing sampai Dia datang pada kali yang kedua, bahkan menjemput kita di awan purnanya sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.